Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi sekarang ya, kita akan pelajari tentang struktur dan fungsi bagian-bagian sel, baik sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Untuk minggu yang kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa itu sel prokaryotik dan apa itu sel eukaryotik. Tentunya supaya belajar kita lebih semangat, mari kita yel-yel dulu. Salam biologi. Biologi, semangat, cerdas, ceria, yes. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel atau tidak memiliki sistem endomembran. Di situ terlihat bahwa sel prokaryotik memiliki kapsul, dinding sel, membran plasma, mesosom, sitoplasma, ribosom, DNA, flagel, dan pili. Tentunya kalian masih ingat bukan dengan materi pelajaran kelas 10 apa itu sel prokaryotik dan apa fungsi masing-masing dari struktur tubuh sel prokaryotik. Untuk itu saya harapkan kalian buka kembali buku pelajaran kelas 10. Sel eukaryotik. Masih ingat apa itu sel eukaryotik? Yaitu suatu sel yang sudah memiliki membran inti sel. Dalam hal ini yang kamu lihat adalah gambar dari sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan sebagai salah satu contoh dari sel eukaryotik tersusun atas 3 bagian. Yang pertama membran plasma, sitoplasma, dan organel-organel sel. Organel sel meliputi nukleus, Re kasar dan halus, ribosom, badan Golgi, kloroplas, vakuola, mitokondria, dan badan mikro. Sekarang kamu lihat di situ adalah gambar daripada sel hewan, di mana sel hewan itu masih termasuk ke dalam sel eukaryotik. Struktur tubuhnya juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama membran plasma, yang kedua sitoplasma, dan organel-organel sel. Hanya di sini yang membedakan ada 2 organel sel yang tidak dijumpai pada sel tumbuhan, tetapi organel ini hanya khusus dimiliki oleh sel hewan, yaitu lisosom dan sentrosom. Apa lisosom dan sentrosom itu akan kamu lihat nanti di slide berikutnya. Berikutnya kita bahas satu persatu tentang bagian daripada struktur sel eukaryotik. Yang pertama adalah membran plasma. Membran plasma sudah kita bahas pada minggu yang kemarin, yaitu komponennya terdiri dari lipoprotein, yaitu berupa lemak atau lipid. Itu ada 2 lapis, dan protein, ada protein perifer dan protein integral. Bu Rufi berharap kalian tidak lupa apa itu protein perifer dan protein integral. Nah, apa fungsi daripada membran sel atau membran plasma? Yang pertama, melindungi sel. Yang kedua, mengatur keluar masuknya molekul tertentu karena sifatnya yang selektif permeabel. Yang ketiga, tempat berlangsungnya reaksi biokimiawi, misalnya respirasi. Selanjutnya, struktur bagian sel eukaryotik yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang berada di luar membran inti sel dan berada di dalam membran sel. Komponen utama penyusun sitoplasma yang pertama cairan seperti gel yang disebut sitosol. Yang kedua substansi genetik simpanan dalam sitoplasma. Yang ketiga sitoskeleton yang berfungsi sebagai kerangka sel
dan yang keempat adalah organel-organel sel. Bagaimana sifat fisika matriks sitoplasma? Yaitu memiliki efek tindal, bisa melakukan gerak Brown, gerak siklosis atau siklon yaitu gerak melingkar, dan memiliki tegangan permukaan serta bersifat elektrolit. Makanya hati-hati kalau kamu tidak percaya apakah benar bahwa tubuh kalian bersifat elektrolit. Sekarang pertanyaannya, pernahkah kalian melihat ada orang yang kesetrum listrik? Tentunya kamu jawab pernah. Nah, itu membuktikan bahwa di dalam tubuh kamu itu bersifat elektrolit, terutama pada sitoplasmanya. Yang kedua yaitu sifat biologis matriks sitoplasma, yaitu iritabilitas atau peka terhadap rangsang dan bersifat konduktivitas, bisa menghantarkan rangsang. Juga sitoplasma memiliki fungsi sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Organel sel yang kita bahas, yang pertama adalah nukleus. Kalau kamu lihat fungsi nukleus itu yang pertama sebagai pengatur pembelahan sel, yang kedua pengendali seluruh kegiatan sel, dan yang ketiga pembawa informasi genetik. Nukleus sendiri itu tersusun atas 3 bagian: A. Membran nukleus ataupun selaput inti, B. Nukleoplasma atau cairan inti, dan C. Nukleolus ataupun anak inti. Selanjutnya organel yang kedua yaitu RE atau retikulum endoplasma. Kamu lihat gambarnya di situ bahwa RE merupakan perpanjangan membran inti ke arah sitoplasma yang berbentuk seperti jala. Ada 2 tipe RE, yaitu RE kasar. RE kasar di situ ditempeli oleh ribosom, dan yang kedua adalah RE halus, itu tidak ditempeli oleh ribosom. Apa fungsi RE atau retikulum endoplasma? Yang pertama, mensintesis lemak dan kolesterol. Itu adalah untuk RE kasar dan halus. Yang kedua, sebagai transportasi molekul. Fungsi dari RE kasar dan halus. Yang ketiga, menetralkan racun atau detoksifikasi. Ini juga masih fungsi dari RE kasar dan halus. Sedangkan yang keempat adalah menampung protein yang disintesis oleh ribosom. Ini khusus fungsi daripada RE kasar. Kenapa? Karena pada RE kasar tadi kan ditempeli oleh ribosom. Nah, selanjutnya adalah ribosom. Ribosom itu merupakan struktur unit gabungan protein dengan RNA ribosom yang disintesis oleh nukleolus. Ribosom terdiri atas 2 unit besar dan kecil berbentuk bulat meskipun tidak bulat seperti bola. Selanjutnya, ribosom itu letaknya ada yang tersebar bebas dan ada yang menempel pada RE kasar. Ribosom yang tersebar bebas di sitoplasma ini akan mensintesis protein, di mana proteinnya yang dihasilkan itu akan digunakan untuk kegiatan metabolisme di dalam sitoplasma itu sendiri. Sedangkan ribosom yang menempel pada permukaan RE kasar berfungsi mensintesis protein. Protein yang dihasilkan akan masuk ke RE, selanjutnya akan dibawa menuju ke badan Golgi. Jadi kesimpulannya di sini sebenarnya
Fungsi daripada ribosom adalah mensintesis protein. Oke, organel sel selanjutnya yaitu badan Golgi. Badan Golgi pada sel tumbuhan disebut dengan diktiosom. Kalau kamu lihat pada gambar di situ bahwa masih ada gambarnya RE. Apa? Ternyata bahwa badan Golgi itu memiliki hubungan yang erat dengan RE dalam menjalankan fungsi sikresi. Apa itu sikresi? Yaitu proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan oleh tubuh. Misalnya adalah enzim ataupun hormon. Nah, sekarang kita bahas apa hubungan antara badan Golgi dengan RE. Nah, protein hasil sintesis ribosom yang ditampung oleh RE akan dikeluarkan dari RE menuju kompleks Golgi melalui vesikula transport. Di dalam badan Golgi, protein akan direaksikan dengan glioksilat sehingga terbentuk glikoprotein. Glikoprotein yang terbentuk akan dimasukkan ke vesikula sikresi menuju tepi sel. Saat membran plasma membuka, protein tersebut akan keluar dari sel. Nah, jadi di sini selain badan Golgi berfungsi sebagai sikresi, ini juga digunakan untuk membentuk membran plasma, tempat sintesis polisakarida, dan membentuk akrosom. Selanjutnya organel kloroplas. Kloroplas itu merupakan bagian daripada plastida. Jadi plastida itu sendiri ada 3. Yang pertama kloroplas. Kloroplas mengandung suatu pigmen klorofil, karotenoid, dan pigmen fotosintetik. Pada gambar kamu lihat bahwa kloroplas itu memiliki membran luar, membran dalam. Pada bagian membran dalam ada yang melekuk, membentuk suatu bentukan bulatan seperti koin uang 100. Nah, itu yang disebut dengan tilakoid. Apabila tilakoid itu bertumpuk-tumpuk, membentuk yang namanya grana. Terus di situ ada tulisan stroma. Nah, stroma itu merupakan cairan yang ada di dalam kloroplas dan juga ada lamela. Nah, untuk grana pada kloroplas itu biasanya mengandung sekitar 40 sampai 60 grana. Jadi pada kloroplas itulah tempat terjadinya proses fotosintesis. Yang kedua adalah kromoplas. Kromoplas mengandung pigmen non-fotosintetik, jadi tidak bisa digunakan untuk fotosintesis. Kenapa? Karena itu mengandung pigmen karotin, xanthofil, vicocyanin, phycoerythrin. Biasanya banyak ditemukan pada mahkota bunga ataupun pada warna buah tomat dan wortel, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah leukoplas. Leukoplas itu tidak berwarna dan biasanya terdapat pada bagian penyimpanan makanan cadangan seperti pada biji-bijian dan umbi-umbian. Leukoplas sendiri itu dibedakan menjadi 3, ada amiloplas. Amiloplas berarti di situ leukoplas yang mengandung amilum. Ileioplas berarti leukoplas yang mengandung lemak, dan proteoplas leukoplas yang mengandung protein. Selanjutnya vakuola. Vakuola di situ dijumpai pada sel tumbuhan. Kalau pada sel tumbuhan, apabila sel tumbuhannya sudah dewasa, biasanya vakuolanya adalah besar, tapi kalau tumbuhannya itu masih kecil, itu vakuolanya adalah kecil juga. Juga dijumpai pada sel hewan, hanya di sini kecil-kecil,
Vakuola juga ditemukan pada tumbuhan bersel satu. Kalau kamu ingat, ada vakuola kontraktil maupun vakuola makanan. Oke, yang kita bahas di sini adalah vakuola yang terdapat pada sel tumbuhan. Fungsinya yaitu menyimpan zat makanan seperti amilum dan glukosa. Yang kedua, menyimpan pigmen sel pada mahkota bunga, jadi memberi warna. Yang ketiga, menyimpan minyak asiri, misalnya pada kayu putih, pada aroma harum pada bunga, misalnya bunga melati. Yang keempat, memasukkan air melalui tonoplas untuk membangun turgiditas sel bersama dinding sel. Dan yang kelima, tempat penimbunan sisa metabolisme dan metabolit sekunder seperti kalsium oksalat, terus getah karet maupun alkaloid. Alkaloid itu misalnya pada daun sirih, pada kulit kina, pada kulit buah, pada delima dan lain-lain. Nah, di sini masih banyak lagi contoh yang lainnya. Selanjutnya, organel mitokondria. Kalau kamu lihat pada gambar, mitokondria itu tersusun atas membran dalam dan membran luar, di mana keduanya bersifat kuat, fleksibel, stabil, dan tersusun atas lipoprotein. Nah, membran dalam itu ada yang mengalami pelekukan ke arah dalam yang disebut dengan krista. Krista berfungsi untuk memperluas permukaan membran sehingga penyerapan oksigen berlangsung lebih efektif. Sedangkan ruang bagian dalam mitokondria itu berisi suatu cairan yang disebut dengan matriks mitokondria. Nah, mitokondria itu sendiri berfungsi sebagai tempat respirasi seluler, terjadinya oksidasi makanan sehingga akan menghasilkan suatu energi. Tentunya kalian masih ingat bagaimanakah reaksi sederhana oksidasi makanan, yaitu C6H12O6 plus 6O2 ini akan diubah menjadi 6CO2 plus 6H2O dan energi. Jadi mitokondria ini berfungsi untuk menghasilkan energi. Karena fungsinya penghasil energi, mitokondria biasa disebut dengan istilah the powerhouse of cell. Selanjutnya, badan mikro. Badan mikro merupakan organel berukuran sangat kecil. Badan mikro itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah peroksisom, dapat ditemukan pada sel hewan, fungi atau jamur, dan daun pada tumbuhan. Peroksisom berperan dalam oksidasi substrat untuk menghasilkan H2O2. H2O2 atau hidrogen peroksida yang selanjutnya akan dipecah menjadi H2O, air, dan oksigen. Selain peroksisom, juga berperan dalam pengubahan lemak menjadi karbohidrat dan penguraian purin di dalam sel. Yang kedua adalah glioksisom. Glioksisom berperan dalam metabolisme asam lemak untuk menghasilkan energi dan sebagai tempat terjadinya siklus gioksilat. Selanjutnya, dinding sel. Dinding sel itu merupakan lapisan terluar sel tumbuhan yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Kalau susunannya seperti itu, maka itu termasuk ke dalam dinding sel yang primer. Sedangkan untuk dinding sel yang sekunder atau dinding sel yang sudah dewasa, itu tersusun atas selulosa, hemiselulosa, pektin, dan lignin. Nah, dengan adanya lignin itulah maka dinding sel bisa mengalami penebalan yang disebut dengan lignifikasi.
Sedangkan bagian dinding sel yang tidak mengalami penebalan disebut dengan noktah. Apa fungsi dinding sel? Itu sebagai penyokong dan pelindung selaput plasma serta memelihara keseimbangan sel dari tekanan dan mengakibatkan bentuk sel tumbuhan relatif tetap. Apabila ada dua dinding sel yang berdekatan, itu akan terdapat lamela tengah. Dua sel atau dua dinding sel yang berdekatan dihubungkan oleh plasmodesmata. Oke, sekarang kita bisa menyimpulkan dari berbagai macam organel sel yang sudah kita bahas di atas tadi, ternyata ada organel sel yang khusus dimiliki oleh sel tumbuhan. Tadi kalau kau masih ingat, ada slide yang di atas, yaitu ada lisosom dan ada sentriol. Jadi lisosom dan sentriol itu adalah organel sel yang khusus dimiliki oleh sel hewan. Apa itu lisosom? Merupakan kantong membran yang berisi enzim hidrolitik atau lisosim serta enzim pencernaan yang lain. Fungsinya bisa melakukan pencernaan intraseluler, menghancurkan struktur yang tidak dikehendaki, misalnya sel yang telah mati atau autofag, pembebasan enzim keluar sel atau eksositosis, penghancuran diri sel dengan membebaskan isi lisosom atau disebut dengan autolisis. Yang kedua adalah sentriol. Pada hewan ada dua terdapat di dalam sentrosom, berperan dalam pembelahan sel. Saat pembelahan sel, tiap sentriol akan saling memisahkan diri menuju kutub yang berlawanan dan memancarkan benang-benang gelendong pembelahan yang akan menjerat kromosom. Nah, pembelahan sel ini akan dibahas di kelas 12. Tentunya jika kalian naik kelas. Selanjutnya, organel sel yang khusus dimiliki oleh sel tumbuhan. Masih ingat? Ada dinding sel, ada plastida, dan ada vakuola. Yang ini tadi sudah kita bahas pada slide yang di atas. Saya harapkan kalian ingat. Oke, ternyata belajar biologi tidaklah sulit, asalkan kalian mau belajar dengan sungguh-sungguh. Sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap perhatikan protokol kesehatan dari pemerintah dan salam biologi. Biologi semangat, cerdas, ceria, yes!